الشيطان الرجيم. Kan? A'udzu billahi minasyaitonir بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وكذلك أنزلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. Ini haknya ditahan. Anna wa'dallahi haqqa. Wa'dallahi haqqa. Ya, dia tasdid budaya tasdid di huruf qaf. Jadi kalau kolahnya ditahan dulu. Haqqa, haqqa. Itu begitu. Anna wa'dallahi haqqa. Anna wa'dallahi haqqa. وأن الساعة لا ريب فيها 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 إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا langsung ya bunda ya. Faqalu bnu alaihim bunyana. Faqalu alaihim bunyana. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabbuhum a'lamu bihim. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ya, artinya bunda sekarang ya. Wa kadzalika artinya bunda wa kadzalika dan seperti demikian. Ya, dan seperti itulah dan demikian wa kadzalika. Kadzalik kalau kadzalik doang demikianlah. Ya, demikianlah seperti itulah kadzalika. Wa kadzalika dan demikianlah. Ini maksudnya cerita yang sebelumnya dibahas bunda ya Ashabul Kahfi. Dan demikianlah kisah Ashabul Kahfi ini a'tharna kami perlihatkan. A'tharna kami perlihatkan, kami sampaikan itu bunda. Kami sebarkan juga mana? Kami sampaikan dan kami sebarkan. Jadi
Sebelumnya banyak yang nggak tahu Bunda tentang cerita Ashabul Kahfi. Banyak yang nggak tahu. Bahkan orang-orang Yahudi aja, orang Yahudi dan Nasrani aja mereka masih simpang siur lah cerita tentang Ashabul Kahfi. Maka Al-Quran sampaikan Bunda dengan jelas ini. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim. Dan demikianlah kami perlihatkan atas mereka. Tujuannya apa? Liya'lamu, agar mereka mengetahui. Liya'lamu, agar mereka mengetahui anna, bahwasanya wa'dallahi haqq. Wa'dallah artinya janji. Allah benar. Ya, janji Allah itu hak. Hak itu artinya benar ya. Wa'adallah, wa'ad artinya janji. Wa'adallah, janji. Hak. Ini kita yakini Bunda. Anna wa'adallahi haq. Orang Palestina mereka yakin Bunda. Anna wa'adallahi haq. Bahwasanya janji Allah itu pasti benar. Allah akan menolong orang-orang beriman. Allah akan membinasakan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Anna wa'adallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar, pasti benar. Ini pertama ini. Jadi tujuan kisahnya apa Bunda? Tujuan dari kisah yang pertama ini, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar. Nah, yang kedua, wa anna sa'ata, dan bahwasanya as-sa'ah. Sa'ah itu kiamat. As-sa'ah itu waktu yang telah ditentukan. As-sa'ah. Sa'ah itu kan jam Bunda kalau bahasa Arab ya. Maksudnya adalah waktu yang sudah ditentukan. Wa anna sa'ah, dan bahwasanya as-sa'ah la raiba fiha. La raiba artinya Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Fiha. Di dalam. Apa bedanya Bunda? Benar dan tidak ada keraguan. Nah ini tadi. Bahwasanya janji Allah benar. Dan sesungguhnya dan bahwasanya kiamat bukan kiamat benar. Kiamat tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti terjadi. Memastikan kebenaran. Kan bisa aja gini Bunda ya. Anna wa'adallahi haqq wa anna sa'ata haqq, gitu Bunda. Kok lain nih? Ya kan? Dan sesungguhnya kiamat benar. Tapi kiamat tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu Bunda. Anna wa'adallahi haqq wa anna sa'ata la raiba fiha. Mana yang lebih utama untuk diyakini Bunda nih? Ini janji Allah. Janji Allah. Karena janji Allah Bunda ya. Janji Allah itu lebih tinggi lagi. Kalau orang percaya sama hari kiamat, harusnya percaya sama janji Allah gitu. Kalau orang percaya sama hari kiamat, harusnya dia percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi dua hal ini berkaitan Bunda. Anna wa'adallahi haq itu iman kepada Allah. Wa anna sa'ata la raiba fiha itu iman kepada Hari akhir. Hari akhir. Ini dua hal ini nggak bisa terlepaskan Bunda. Mereka yang beriman kepada Allah berarti yakin adanya hari akhir. Hari akhir bukan kiamat aja Bunda, termasuk kebangkitan, termasuk dihisab, termasuk surga dan neraka. Itu wa anna sa'ah, dan sesungguhnya as-sa'ah la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada keraguan, pasti terjadi hari kiamat itu. La raiba fiha. Dan kalau kita lihat Ashabul Kahfi ini menggambarkan hari kiamat Bunda ya. Hari kiamat itu kan manusia meninggal, kemudian lama, nanti dibangkitkan lagi. Ya Bunda, kayak gitu hari kiamat ya. Sama juga, kita juga begitu. Semua manusia ketika meninggal,
nanti dibangkitkan kembali. Nanti dibangkitkan kembali. Mau sudah 100 tahun, mau 200 tahun, 300 tahun meninggal, nanti akan dibangkitkan lagi semuanya. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Kemudian idh yatanaza'una bainahum amrahum. Idh yatanaza'un, ketika mereka berselisih, yatanaza'un, mereka berselisih. Bainahum amrahum, di antara mereka urusan mereka. Siapa yang berselisih ini? Ashabul Kahfi. Bukan Ashabul Kahfi ini, Bunda. Ini orang-orang yang setelah 300 tahun itu. Kerajaan-kerajaan itu, Bunda. Kerajaan-kerajaan yang mereka sudah beriman, kemudian mereka bertemu dengan Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi kan mereka tiba-tiba maju, Bunda, ya, maju ke 300 tahun kemudian. Gitu. Kan gitu, Bunda, semacam time travel, gitu. Semacam time travel, Bunda. Mereka tidur di tahun berapa tuh? 500 ya. Mungkin kalau 300 tahun berarti mereka tidur di tahun sekitar 200 Masehi. Tidur di tahun 200 Masehi, bangun di tahun 500 Masehi. Kayak gimana, Bunda, ya? Tapi zaman dulu perubahan nggak sesignifikan sekarang, Bunda, nggak secepat sekarang. Gitu, zaman dahulu. Kalau sekarang kayaknya kalau 300 tahun ke depan jadi apa, Bunda, ya? 300 tahun ke depan ini. Bahwa alam gitu ya. 300 tahun itu kalau masih ada dunia ini, Bunda. Itu kalau masih ada dunia ini. Kenapa Allah pilih Ashabul Kahfi terjadi di waktu-waktu tersebut? Nah, itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu paling tepat ya di waktu-waktu itu. Di zaman-zaman itu, di zaman antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang yang bertemu dengan Ashabul Kahfi, mereka berselisih. Mereka mengatakan faqalu bnu alaihim bunyana. Ketika mereka mendapati Ashabul Kahfi, tempat goanya Ashabul Kahfi, kemudian mereka dapati Ashabul Kahfi udah meninggal lagi, Bunda, di sana. Jasad mereka utuh, mereka meninggal di sana. Akhirnya mereka mengatakan ubnu alaihim bunyana. Kita bangun aja di atas mereka bangunan. Pertama usulan mereka di atas, di tempat di gua tersebut dibuat bangunan untuk mengingat, Bunda, untuk mengingat jasa-jasa Ashabul Kahfi. Tujuannya begitu. Nah, tujuannya begitu. Biar kita nggak lupa sama mereka, biar kita ingat terus sama mereka. Biar anak-anak kita nanti tahu tentang Ashabul Kahfi ini. Tujuannya begitu. Kemudian dikatakan juga Rabbuhum a'lamu bihim. Allah lebih tahu tentang Ashabul Kahfi ini. Qala alladziina, ketika mereka bertikai, mereka berdebat, ini Ashabul Kahfi diapain ini? Terus goanya diapain ini kan? Setelah ditemukan. Apa dibiarin aja apa kayak gimana? Akhirnya, Bunda, qala alladziina ghalabu ala amrihim. Berkata orang-orang yang menguasai urusan mereka, lanattakhidanna alaihim masjidah. Sungguh pasti kami akan menjadikan di atas mereka ini masjid, Bunda. Jadi mereka mau membangun masjid di atas, di kuburannya, bukan di kuburan. Ya, di kuburan atau di tempatnya Ashabul Kahfi itu. Mereka bangun masjid di situ. Di goanya ya, Ustaz. Boleh nggak kita yang ngebangun masjid di kuburan? Nggak boleh. Nggak boleh, Bunda. Ini mereka bangun masjid. Kalau mereka bangun masjid di goa, tempat Ashabul Kahfi tidur, mereka jaga tempat tersebut, mereka jadikan tempat beribadah di goa tersebut, ya nggak masalah. Tapi yang dilarang itu ini
Jadi bukan di gua, tapi mereka jadikan kuburan Ashabul Kahfi itu sebagai masjid. Lanattakhidanna alaihim. Kami akan jadikan di atas mereka, di atas Ashabul Kahfi, di atas kuburan mereka masjidah. Dibangun masjid mereka, Bunda, di atas kuburan Ashabul Kahfi. Nah, itu nggak boleh, Bunda. Hal seperti itu dalam Islam ini dilarang. Khawatir muncul kesyirikan, khawatir muncul kesyirikan. Mereka beribadah, makanya Nabi melarang kita sholat di depan kuburan, Bunda. Sholat di depan kuburan. Nabi larang kita sholat di depan kuburan. Itu Nabi larang. Kemudian kalau mau sholat di tempat yang ada kuburannya, gimana ya? Sholat tempat ada kuburannya, Bunda. Makanya ulama-ulama, Bunda, mereka itu masjid-masjid, meskipun ada, Bunda, di tempat kita di Indonesia ini, masjid-masjid, di dalam masjid ada kuburan. Ya kalau saya sih berpendapat, Bunda, kalau masjid di dalam kuburan, sebagian besar ulama bilang nggak boleh, Bunda. Kita sholat persis langsung menghadap kuburan itu nggak boleh. Kalau mau, itu kuburannya terpisah. Di samping. Ya, di samping. Kalau memang di depan masjid, kadang-kadang gitu, Bunda, ya, di Jakarta juga masih begitu. Iya, Misalkan banyak. ada orang wakaf tanah buat masjid, nanti pas dia meninggal, Iya, di itu depan di masjid, situ. dikubur di depan masjid. Di situ. Apakah ustadz, apakah kiainya di depan masjid? Ya, silahkan aja. Tapi nanti di antara kuburan dengan masjid itu bangunannya dipisah, bangunannya dipisah. Jangan kuburan masuk ke area masjid atau area kuburan dijadikan area masjid. Ini masjid khusus tempatnya. Kemudian antara kuburan dengan masjid itu terpisah tembok. Terpisah tembok, kalau bisa tembok dan jalanan. Terpisah tembok dan jalanan. Jadi betul-betul antara masjid dengan kuburan itu terpisah. Khawatirnya apa? Itu orang menganggap, wah ini ada kuburannya. Kalau sholat di sini begini, kalau sholat di sini karena apa? Karena kuburannya. Dan dikhawatirkan seperti itu. Dan itu juga terjadi udah sejak zaman dahulu. Orang-orang di zaman Ashabul Kahfi, mereka sudah mau melakukan hal tersebut. Ya, mereka membangun tempat peribadatan di atas kuburannya Ashabul Kahfi. Karena mereka sangat memuliakan, sangat mengagungkan Ashabul Kahfi. Tapi tetap nggak boleh seperti itu. Hanya beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 22. Ini perdebatan tentang jumlah Ashabul Kahfi. Jumlah dari Ashabul Kahfi. Kita baca ayatnya dulu, Bunda, ya. Baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قل ربي
أعلم بعدتهم بعدتهم ما ما يعلمهم يعلمهم إلا قليل قليل. Dan bacanya Qurrabbi, Bunda ya, bukan Qul Rabbi. Rabbi. Ini Ya. Qurrabbi. Rabbi Rabbi. Namanya idgham. Idgham Rabbi bila gunnah. a'lamu Nanti idgham bila bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa atau qalil. disebut juga idgham mutajanisain. Kita baca lagi ya. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Rabbi أعلم a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تماري فيهم إلا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Sama Bunda. Sayaqulun artinya mereka akan Saya mengatakan. Salasah tiga. tiga. Rabi'uhum Rabi itu Empat. tiga. Kalau salasa tiga. Kalau arba'ah Empat. kalau keempat itu Rabi ya Bunda. Keempat. Kalau Rabi itu keempat. Kalau arba'ah itu empat. Kalau salasa tiga. Kalau ketiga As-salas. salis. Salis pakai wazan fa'il. Salis. Rabi'. Kalau khamsah berarti khamis. Kalau anak keenam berarti sadis. Dia pakai wazan fa'il. Oh, pakai alif ya, alif di Jadi depannya setelah huruf pertama ada alif. tambah alif. Terus kasroh. Huruf kedua kasroh. Huruf ketiga itu sukunin aja. Salis. Rabi'. Rabi' empat. Kelima berarti kalau kelima Khamis. ya khamis. Ketujuh apa Bunda? Ketujuh. Samania. Tujuh apa tujuh? Tujuh apa tujuh? Sabi. Ya, sabi. Jadi setelah huruf pertama ditambah fathah. Terus huruf keduanya kasroh. Huruf ketiganya itu sukunin aja, Bunda. Sukunin tergantung, kadang patahkan, kadang domahkan ya. Jadi sukunin aja udah. Oke, ini Bunda ya. Sayaquluna salasatun. Mereka akan mengatakan Ashabul Kahfi itu ada 3 orang. Rabiuhum kalbum. Yang keempat dari mereka kalbu artinya Bunda kalbun. Anjing. Kalbuhum berarti anjing. Kalau kolbun hati ya Ustaz, salah ngomong jadi kolbu dan kalbu. Kalau kolbun hati, kalau kalbun artinya anjing, beda Bunda ya. Kolbun sama kalbun. Kop sama kap. Kalbuhum anjing mereka. Jadi anjing mereka kan Ashabul Kahfi itu ada
6 orang bunda ya. Ya ini yang betul ya 7 orang, 6 orang, anak raja, kemudian sama Orang yang biasa. mengatakan Orang orang-orang terdekat orang raja biasa. juga, ada yang tentara juga gitu. Mereka berenam. Di perjalanan mereka bertemu seseorang gembala dan anjingnya, bunda. Wah, ini kita ketahuan lewat sini sama dia nih. Gitu kan. Kalau kita gimana nih kita ketahuan sama orang lewat sini gitu. Ada yang lihat bunda. Nanti kalau tentara tanyain gembala itu, kalau tentara itu ngasih tahuin posisi kita ke arah mana gimana? Akhirnya gembala tersebut didakwahin, bunda, didakwahin. Tentara tersebut didakwahin. Ketika didakwahin mau beriman, akhirnya dia ikut, bunda. Dia ikut perjalanan Ashabul Kahfi tersebut. Kemana mereka ikut? Tidak ikut ke gua, nah itulah. Rabihum kalbuhum. Ini anjing disebutin bunda, anjing mereka. Anjing disebutin dalam Al-Quran ya. Ya satu-satunya ulama juga menyebutkan anjing kitmir bunda ya. Anjing masuk surga. Wallahu alam. Anjing masuk surga itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anjing bunda setia dengan orang-orang beriman gitu ya. Ini binatang yang najis begitu. Kemudian setia dengan orang-orang beriman. Setia menjaga orang-orang beriman, Allah muliakan. Allah muliakan. Meskipun dia binatang, meskipun dia anjing, bahkan anjing. Dekat dengan orang-orang beriman, menolong orang-orang beriman, bunda. Allah balas gitu untuk anjing tersebut. Subhanallah, bunda. Nah, kita yang sudah orang manusia, namun ternyata di manusia ada budaya lebih jahat gitu. Orang-orang Yahudi mereka lebih jahat lagi. Mereka perilaku mereka, perbuatan mereka udah bukan binatang lagi budaya. Binatang masih ada perasaannya gitu, masih ada hati itu. Mereka apaan itu? Itulah orang-orang Yahudi Israel. Mereka iblis gitu. Mereka tuh tentara iblis gitu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran wajudu iblis ajma'un, dan tentara-tentara iblis. Jadi memang yang diperangi bunda dibalik orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini ada iblis juga di sana. Kita jangan lupa bunda, ada iblis. Iblis ada nyata dan dia dibalik semua kehancuran ini. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan demikian buat menguji siapa dari orang-orang beriman yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang bersabar. Baik, kita lanjutin. Ada juga ulama menyebutkan ini, ada mengatakan anjing ini sebenarnya bukan anjing. Ada yang bilang anjing ini sebenarnya bukan anjing, tapi ada yang bilang harimau, ada yang bilang singa lah anjing ini. Ada yang bilang anjing ini singa. Namun sebagaimana Allah sebutkan di sini anjing, ya udah bunda anjing itu ya. Kemudian wa yaquluna khamsatun. Ada yang mengatakan jumlah ashabul kahfi 5. Wasadisuhum kalbum, dan yang keenam anjing mereka. Rajman bil ghaib. Rajman itu rajman melempar bunda. Bil ghaib, ghaib. Mereka cuma nebak-nebak aja, terkaan aja terhadap hal yang mereka tidak ketahui gitu. Rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib juga nggak boleh kita budaya nebak-nebak gitu. Berapa nih tebak aja tebak lah. Ini namanya rajman bil ghaib. Rajman artinya lemparan. Rajim itu lemparan, bil ghaib terhadap hal yang gaib. Ini nggak boleh. Wa yaquluna sab'atun, dan mereka mengatakan sab'ah, jumlah ashabul kahfi 7, wa thaminuhum kalbun, dan yang keenam adalah anjing mereka. 8 ya. 8 maaf. Wa thaminuhum kalbuhum, ini 6. Yang ke-8 anjing mereka. Jadi jumlah ashabul kahfi 7 dan seekor anjing. Nah, ini yang mana yang betul nih dari ketiga pendapat ini? Ulama menyebutkan yang betul nih yang terakhir. Sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jumlah ashabul kahfi ada 7
Dan yang keenam anjing mereka. Qur rabbi a'lamu bi'iddatin. Katakanlah Rabbi, Tuhanku, a'lamu. Qur rabbi a'lam. Ini sampai sini juga cukup, Bunda. Ini sama dengan kata wallahu a'lam gitu. Rabbi a'lam, wallahu a'lam itu sama, Bunda ya. Rabbi a'lam atau wallahu a'lam, Allah lebih tahu, Tuhanku lebih tahu. Bi'iddatihim, tentang jumlah mereka. Bi'iddah, iddah itu jumlah. Kayak kalau perempuan yang ditinggal wafat sama suaminya itu ada masa namanya masa iddah. Iddah itu artinya jumlah waktu. Allah lebih tahu bi'iddatihim, jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidaklah yang mereka ketahui kecuali sedikit. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidaklah yang mereka ketahui kecuali sedikit. Kemudian Allah katakan di sini fala tumari fihim. Maka janganlah kamu bertengkar fihim, tentang ashabul kahfi ini. Illa mira'an zahira. Kecuali pertengkaran yang zahir, yang jelas. Jadi nggak boleh bertengkar, nggak boleh berdebat kecuali jelas, Bunda, apa yang diperdebatkan itu. Kemudian masing-masing memiliki bukti, masing-masing memiliki kejelasan. Illa mira'an zahira. Wala tastafti fihim. Dan janganlah kamu menanyakan fihim, tentang mereka, minhum, di antara mereka ahada. Ini Bunda ayat yang ini nih, dari fala tumari fihim. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ke Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau wahai Muhammad berdebat dengan mereka tentang ashabul kahfi. Misalkan mereka nggak percaya, misalkan mereka menolak, misalkan mereka mengingkari, dan jangan berdebat dengan mereka. Karena mereka nggak punya ilmu tentang hal tersebut. Mereka nggak memiliki ilmu tentang kisah ashabul kahfi. Wala tastafti fihim, dan janganlah menanyakan kepada mereka tentang ashabul kahfi ini. Udah, jangan terima informasi dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tentang ashabul kahfi. Wala tastafti fihim minhum ahada. Jadi cukup terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib kita imani, apa yang disampaikan Al-Quran. Selebihnya, nah itu Bunda, Israiliyat, selebihnya itu kalau dia sesuai dengan kisah yang ada dalam Al-Quran, bisa kita terima, Bunda. Kalau bertentangan, kita tolak. Kalau tidak sesuai tapi tidak bertentangan juga, itu kita diamin aja, Bunda. Kita diamin aja, Bunda. Cukup sekedar tahu saja. Wala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihi minhum ahada. Jadi kisah-kisah Israiliyat atau berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau itu sesuai dengan Islam, kita terima. Kalau itu bertentangan dengan Islam, kita tolak. Kalau itu tidak bertentangan, tidak sesuai, namun tidak juga bertentangan, maka kita diemin aja. Kita diemin. Kita biarin aja informasi. Karena kalau kita dustakan, kalau kita nggak percaya, khawatirnya benar. Kalau kita benarkan, khawatirnya mereka bohong. Jadi kita biarkan. Nah, kemudian ini juga penting, ini ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ini ayat 23 dan 24, ini sambung ya. Kita baca Bunda ya. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Silakan. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن
لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت Kita sambung Bunda ya. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا Rosada. Rasya pakai shin. رشدا Rasyada. 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 رشدا Rasyada. Shin Bunda ya. Rasya. Ayat 23 wala taqulanna li syai'in wala dan jangan taqulanna Kamu mengatakan sekali-kali kamu mengatakan gitu. Jangan sekali-kali kamu mengatakan. Ini berarti namanya kata larangan Bunda ya. Namanya larangan. Wala taqulanna li syai'in. Janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada sesuatu Bunda. Bukan kepada seseorang ya. Kepada sesuatu. Dan manusia termasuk sesuatu itu Bunda. Jadi kepada apapun gitu. Janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada apapun, ini sesungguhnya aku fa'ilun. Aku mengerjakannya. Dzalika itu ghada, besok. Ini fa'ilun, sesungguhnya aku pasti gitu. Fa'ilun dia pasti mengerjakan hal itu besok. Allah larang Bunda kita mengatakan hal itu. Ini dalam Islam juga ini merupakan ayat yang menjelaskan bahwa kita Bunda nggak boleh mengatakan kalau kita akan mengerjakan sesuatu tanpa mengucapkan insya Allah. illa ayyasha Allah. Jadi larangan ini. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah kamu mengatakan kepada sesuatu sesungguhnya aku mengerjakan itu besok. Ini kalimat-kalimat seperti ini Bunda tentu ya menunjukkan kita nggak minta hidayah dari Allah. Kita tidak menyertakan Allah dalam melakukan hal tersebut. Kemudian kita merasa sombong juga. Oh, saya pasti akan kerjain hal itu besok. Padahal nggak tahu besok masih hidup apa enggak gitu. Dan yang ketiga kita menunjukkan kemahakuasaan kita. Seakan-akan kita tuh berkuasa atas segala sesuatu. Ya kan sampai kita bisa mengatakan itu saya kerjain besok. Nah, padahal kita ini la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Kita nggak punya manfaat. Kita nggak punya mudarat buat diri sendiri. Tidak pula dapat memberikan manfaat buat diri sendiri.
Tidak pula kita dapat mematikan diri kita sendiri, nggak pula kita dapat menghidupkan diri kita sendiri, nggak pula kita dapat membangkitkan diri kita sendiri. Bunda. Makanya kita nggak boleh mengatakan hal ini. Wala taqulanna li syai'in. Ialah kamu mengatakan kepada sesuatu. Mengatakan di sini meyakini, Bunda. Meyakini sesuatu. Kemudian bertekad kuat akan sesuatu. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Saya pasti berhasil nih. Boleh ya Bunda orang ngomong gitu ya? Saya pasti berhasil nih. Pasti bisa gitu kan. Kan sama aja Bunda ya. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Nanti suatu saat saya pasti berhasil. Boleh nggak bilang kayak gitu Bunda? Tidak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh ya? Ini dilarang kita Bunda. Boleh dengan syarat. Insya Allah. Illa Allah. an yasha Allah. Insya Harus Allah saya mengatakan akan berhasil. insya Allah. Ini ayyasha Allah itu artinya insya Allah Bunda. Illa ayyasha Allah itu arti insya Allah. Jika Allah menghendaki. Melainkan bahwa Allah apabila Allah menghendaki. Jadi itu Bunda. Jadi kita di sini berinteraksi dengan namanya masyiatullah Bunda. Namanya masyiatullah. Masyiah itu artinya kehendak Bunda. Ada masyiatullah, ada namanya iradatullah. Iradatullah. Iradatullah itu keinginan Allah. Ada kehendak Allah, ada keinginan Allah. Apa bedanya iradatullah sama masyiatullah? Kalau di akhir surat Yasin Bunda. Innama amruhu idza Arada. aroda syai'an. Menghendaki sesuatu. Aroda. Artinya apa Bunda? Aroda artinya menghendaki. Iya. Ayyasha'a artinya Menghendaki. nah, katanya beda Bunda ya. Beda Bunda ya. Tulisannya beda. Artinya Tulisannya beda. Misalkan di ayat Qulillahumma malikal mulki. Allah pakai irodah atau pakai masyiah Bunda? Qulillahumma malikal mulki. Mulki tu'til mulka man tasya. wa tanzi'ul mulka mimman Tasya. tasya wa tu'izzu man Tasya. wa tudhillu man Tasya. pakainya ya sya Bunda. Kemudian ada ayat fa'alul lima Yurid. 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 Jadi ada iroda, ada masyiah Bunda. Ini sederhananya kalau masyiah, kalau irodah itu Bunda buat hal-hal yang terjadi dalam waktu singkat Bunda. Dalam waktu cepat itu namanya irodah. Kalau buat jangka waktu panjang namanya masyiah Bunda. Bedanya di situ. Ada irodah samanya sama masyiah. Makanya di sini kita bukan mengatakan tentang hal yang akan terjadi besok atau tahun depan atau bulan depan. Kita nggak bilang in aradallah, jika Allah menghendaki. Bukan in aradallah tapi insya Allah. Insya Allah, karena belum terjadi dan kita nggak tahu terjadinya kapan gitu. Ya, hal yang kita ingin kerjakan besok ternyata nggak bisa kita kerjakan besok. Ternyata jadinya tahun depan misalkan begitu. Mau berangkat haji besok ternyata nggak jadi Bunda. Ya kalau udah nggak jadi besok berarti harus nunggu sampai tahun depan. Gitu. Jadi insya Allah itu untuk hal yang akan terjadi nanti. Kalau hal yang mau kita kerjakan persis Bunda, yang kita kasih contoh kemarin, kita mau makan apa? Itu kan udah tinggal makan doang Bunda ya. Udah tinggal mesen aja. Udah tinggal mesen doang gitu kan. Nah kalau udah tinggal mesen doang atau udah di hadapan kita harus ngambil keputusan. Cuma dikasih waktu mungkin 1 menit Bunda. 1 menit itu kita berinteraksi dengan namanya iradatullah. Jadi kehendak Allah dalam waktu cepat ya, dalam waktu singkat.
dalam waktu cepat, waktu singkat. Udah tinggal kita harus milih langsung mungkin. Meskipun dalam penggunaan kata-katanya sama aja Bunda. Kita bisa bilang ini insya Allah juga. Tapi kita interaksi di situ dengan iradatullah Bunda. Dengan iradatullah. Kalau insya Allah belum pasti ya. Jadi kapan terjadinya belum pasti ya Ustadz. Kalau Belum insya Allah. pasti. Belum pasti. Kita nggak tahu itu kan berdasarkan ayat sebelum ini Bunda. Jadi. Inni fa'ilun dzalika Koda. qadan. Kalau ini udah benar-benar Bunda kita mau ngerjain sekarang nih. Benar-benar kita mau ngerjain sekarang. Gitu ya. Benar-benar sekarang persis kita mau keluar rumah. Udah tinggal ngelangkahin kaki doang gitu Bunda. Nah, itu kita berinteraksi dengan namanya iradatullah. Kalau kita berinteraksi dengan iradatullah, udah kita langsung minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah, ya Allah, bimbinglah aku gitu ya. Allah jadikanlah ini yang terbaik gitu. Nah, kalau buat hal yang akan terjadi nanti insya Allah. Itu perbedaannya. Qadarullah apa Ustadz? Kadang-kadang qadarullah bla 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 gitu. Qadarullah. Oh, qadarullah. Kalau Sudah qadarullah terjadi. takdir Allah. Terjadi. Biasanya Sudah terjadi. Ya, Sudah terjadi ya. Yang udah terjadi kita bilang qadarullah. Qadarullah. Sudah qadarullah gitu kan. Ya qadarullah, alhamdulillah saya bisa begini. Tuh qadarullah saya nggak bisa begini. Ya qadarullah Bunda. Kita katakan gitu. Jadi ada masyiah, iradah. Masyiah yang akan terjadi nanti kita belum tahu. Iradah udah persis di hadapan kita Bunda. Kita mau kerjakan. Namun kedua hal tersebut ini nih Bunda. Kita harus minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kejadiannya nanti, meskipun sekarang sama Bunda. Kita harus minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyad. Wa qul asa, dan ini dulu Bunda ya. Wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Ini gimana Bunda maksud ini? Dan ingatlah Allah ketika kamu lupa. Lupa bilang insya Allah kali. Pas lupa. Oh iya insya Allah. Ya. Kan kadang-kadang keceplosan. Satu itu Bunda ya. Lupa bilang insya Allah, langsung bilang Astagfirullah. Allah. Insya Allah, insya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya lupa insya Allah tadi. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ingat Allah, ucapin insya Allah bisa dengan istighfar, bisa dengan sholawat, bisa dengan tasbih Bunda ya. Jadi intinya berzikir, ingatlah Allah ketika kita lupa di situ. Ini juga menunjukkan bahwa ini kalau nggak mau lupa, ini harus banyak berzikir Bunda. Wazkur rabbaka idza nasit. Fazkuruni, kalau bilang fazkuruni, azkur. Jadi kenapa orang yang banyak lupa? Karena jarang mengingat Allah Bunda ya. Orang yang banyak mengingat Allah berarti dia jauh dari yang namanya lupa Bunda. Pikun ya. Jauh dari namanya pikun gitu kan. Atau Alzheimer gitu. Jauh Bunda. Orang yang banyak berzikir itu jauh dari lupa, jauh dari pikun. Kalau orang sering pikun, saya sering lupa nih, udah berarti harus banyak berzikir Bunda. Banyak sholawat, banyak istighfar, banyak baca Al-Quran. Allah katakan wadhkur rabbaka idza nasita. Kita lupa sesuatu Bunda. Udah ingat Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kita lupa ini, lupa itu, lupa barang kita taruh di mana, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana Bunda. Kalau lupa surat tanahnya, lupa ininya, lupa barang berharganya kan kita sampai pergi ke orang pintar gitu Bunda ya. Padahal yang Allah perintahkan sederhana, wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Allah ketika apabila kamu lupa. Kemudian baca doa ini dah. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi
liaqraba min hadza rasyad. Apa artinya ini? Wa qul, dan katakanlah, dan yakinilah. Katakan, kita yakinin, asa, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau dalam Al-Quran ini pasti bunda ya. Pasti an yahdiyani rabbi, Rabbku akan memberiku petunjuk liaqraba, untuk lebih dekat, min hadza, dari ini maksudnya dari hal yang ingin dikerjakan, dari hal yang kita lupa bunda, rosyada, petunjuk atau kebenaran. Kita mau mengerjakan sesuatu, jadi minta hidayah Allah. Mau kerjakan sesuatu, minta hidayah. Berarti waktu kita berdoa kulnya kan nggak usah diucapkan. Kul itu kan perintah tak Ustaz. Jadi langsung asya ayat di. Ya. Kalau kita berdoa. Asa ayyahdiyani rabbi. Dari mulai asya itu ya. Asa. Asa, berkesin bunda. Asa. Asa. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah berilah saya petunjuk agar saya dapat menjalankan hal ini dengan baik. Sederhana bunda. Intinya di sini minta petunjuk Allah dan yakin Allah akan berikan petunjuk. Asa ayyahdiyani rabbi. Ini kata kuncinya di sini bunda ya. Asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hadza rasyad. Kalau bunda hafalin silakan. Asa ayyahdiyani rabbi. Asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hadza rasyad. Baik kita berinteraksi dengan masyiah Allah, atau kita berinteraksi dengan irodah, hal yang akan terjadi nanti masih lama, ataupun benar-benar di hadapan kita, maka keduanya kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyahdiyani rabbi liaqraba min hadza Aqraba. Ahdiyani Rabbi Hidayah. min hadza rasyada. Rasyada itu petunjuk yang akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Petunjuk-petunjuk yang akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Rasyada. Baik. Kepada kebenaran, kepada kebijaksanaan, rasyada. Jadi nanti kita bijaksana bunda dalam mengambil keputusan. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hadza rasyad. Kita mau ngambil keputusan apapun itu, kita mau bersikap, saya harus bersikap kayak gimana ini ya? Saya bingung nih. Baca doa ini bunda. Ini baca bukan dibaca aja bunda ya, baca namun maknanya kita hadirkan bunda. Ya Allah, berilah hamba petunjukmu ya Allah dalam urusan ini, agar hamba dapat sebijaksana mungkin menjalankan atau mengambil keputusan ini. Habis itu kita ngambil keputusan, habis itu kita kerjakan yang kita inginkan. Jadi antara ayat 23 dan 24. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hadza rasyad. Udah hafal bunda? Hafal ayat. Supaya asa, artinya asa bunda. Asa mudah-mudahan. Asa mudah-mudahan. Mudah-mudahan Ayyahdiyani memberi hidayah, Allah memberi petunjuk. lebih dekat. Rabbi Tuhanku, Tuhanku liaqraba, Lebih dekat. agar aku lebih dekat ya, untuk lebih dekat. Qarib. Min hadza rasyada, daripada ini benar ini. Dari petunjuk. Dari Ya. petunjuk. dari Daripada hal ini. Oh, dari hal ini. Secara rasyada ini secara, kita katakan secara bijaksana bunda ya. Secara mendapatkan petunjuk secara Kebenaran. bijaksana. Ya aqraba min hadza rasyada. Ini rasyada kata keterangan bunda ya. Ini rasyada kata keterangan di sini. Mudah-mudahan Tuhanku memberiku petunjuk untuk lebih dekat Lebih dekat dari hal ini.
Rosyada, secara bijaksana, secara benar gitu ya. Secara, jadi ada secaranya dulu benar. Dengan cara yang benar, dengan cara yang bijaksana. Jadi rosyada begini, Rosyada. terjemahkan. Jalan yang lurus. Dia kata apa namanya? Kata dalam bahasa Arab, kata keterangan. Maf'ul atau kata keterangan atau hal. Keadaannya seperti apa nih dalam mendapatkan petunjuk? Keadaannya rosyada. Dia benar dan bijaksana. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jadi ini Bunda yang kita pelajari ya Bunda ya. Dari ayat 23 dan 24 pentingnya mengucapkan insyaallah, baik hal yang akan terjadi nanti atau hal yang dekat itu juga kita bisa bilang insyaallah. Namun dalam baik insyaallah ataupun tadi Bunda, yang hal yang akan terjadi nanti ataupun hal yang benar-benar akan kita kerjakan, kedua halnya sama Bunda. Kita harus minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan Bunda ya, ada video ini tentang Palestina itu, tentang Palestina Hamas. Mereka tuh sebelum menembak Bunda, sebelum menembak ya, mereka tuh ingat Allah dulu Bunda. Jadi mereka nggak mau ada peluru yang keluar, sedangkan mereka nggak minta petunjuk Allah dulu sebelum nembak. Mereka nggak mau gitu. Itu kayaknya kalau mereka nembak tapi nggak minta petunjuk Allah dulu sebelum menembak, itu apa jadinya itu? Mereka nggak mau gitu. Sebelum nembak, sebelum mengarahkan, mereka ingat Allah. Bahkan mereka bilang doa gini, Rabbi sadid romyana, ya Allah tepatkanlah sasaran kami itu. Itu Bunda, subhanallah ya. Itu yang perang, itu pasukan-pasukan Palestina bukan sembarang tentara itu Bunda mereka. Mereka tuh wali Allah gitu. Wali Allah gitu. Wali tapi mereka berperang, subhanallah. Wali. Mereka wali ketika mau nembak, mereka minta petunjuk Allah dulu. Karena hitungan, kalau kita lihat video tuh ada pasukan Hamas ngebom tank itu Bunda. Itu cuma butuh waktu 30 detik doang, 30 detik doang. Mereka harus ngambil keputusan cepat, mereka harus bergerak cepat, tapi di waktu yang sama mereka tetap ingat Allah. Bahkan ada yang baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Terus mereka baca doa, berzikir, bersama mereka menembak. Subhanallah. Jadi selama mereka menembak, selama mereka berada di medan perang, mereka selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam Al-Qur'an perintahnya begitu. Wadhkur rabbaka katsiran. Banyak-banyaklah mengingat Allah. Jadi interaksi terus dengan Allah, interaksi terus dengan Allah. Nggak pernah lengah gitu. Nggak pernah lengah dari berzikir. Nggak pernah lengah dari berzikir. Jadi memang subhanallah pasukannya bukan pasukan biasa Bunda. Secara ruhiyah mereka, secara ibadah mereka. Itu mereka tentara, tapi kalau ibadahnya dibandingin kita nggak ada apa-apanya Bunda. Kita semuanya bukan tentara, tapi ibadah kita sama mereka tuh jauh gitu. Baca Al-Quran kita sama mereka jauh. Karena kita perang enggak, gitu Bunda. Perang enggak, berjaga-jaga enggak, gitu. Kondisinya sulit enggak juga Bunda. Tapi itulah kemuliaan Allah berikan untuk banyak yang pelajaran yang bisa kita ambil, banyak hikmah yang dapat kita pelajari dari para mujahidin. Subhanallah. Kalau kondisi yang begitu sulit aja mereka masih berzikir mengingat Allah Bunda, apalagi kondisi-kondisi yang lain. Kondisi panik, kondisi takut. Yang biasanya Bunda umumnya orang-orang takut gitu Bunda, lupa kan, tapi enggak, mereka terus berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kira-kira dalam keadaan perang itu mereka hatinya dalam keadaan panik apa dalam keadaan tenang Bunda kalau mereka ingat Allah terus? Tenang, yakin dengan pertolongan Allah gitu ya. Karena Allah bilang Bunda ya, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi Hati menjadi tenang. tenang. Ala bizikrillah
Tatma'innul qulub. qulub. Bahkan dalam perang aja kalau kita ingat Allah, hati kita jadi tenang. Kalau hati tenang, itu mereka menembaknya tepat sasaran. Bahkan mau nembaknya mereka berzikir, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran luar biasa yang dapat kita ambil. Semua yang kita pelajari ini dari Al-Quran, cerita-cerita Bunda, yang kita baca, yang kita tahu, baik tentang orang-orang soleh, baik tentang orang-orang yang jahat gitu ya, kaum Ad, kaum Samud, Firaun, kemudian Namruz, kemudian seluruh umat-umat yang membangkang itu Bunda, orang-orang Quraisy, itu Allah tampilkan semua di negeri Palestina sekarang. Mau lihat apa kejamnya Firaun, lihat sekarang Bunda Israel kayak gimana. Mau lihat sekejam apa dulu kaum Ad, kaum Samud, lihat Bunda. Sekejam apa Firaun, sekejam apa Israel. Itu mereka udah mewakili seluruh umat-umat yang jahat sebelum mereka. Mau lihat seperti apa kesabaran para sahabat Nabi. Seperti apa kesabaran Hawariyun misalkan. Seperti apa keikhlasan orang-orang yang bersama Nabi Musa dulu. Seperti apa keistiqomahan dan kesabaran orang-orang yang naik perahu bersama Nabi Nuh. Lihat orang-orang Palestina. Kalau kita mau membahas keikhlasan, mereka udah nyontohin Bunda tentang keikhlasan, ya kan? Kita mau membahas kesabaran, mereka udah nyontohin Bunda kesabaran tuh kayak gimana. Kita ngebahas yang lebih tinggi lagi tentang keridhaan Allah. Mereka udah nyontohin Bunda keridhaan Allah. Bunda lihat ada seorang ayah, istrinya udah nggak ada. Anak pertama, kedua udah nggak ada, orang tuanya udah nggak ada, sampai anak yang kecil Bunda meninggal juga. Dia bilang, ya Allah, apakah engkau ridho kepadaku ya Allah? Dia bilang gitu. Ya Allah, apakah engkau ridho kepadaku ya Allah? Ambil seluruhnya ya Allah, yang penting engkau ridho kepadaku. Subhanallah. Itu Allah contohkan kepada kita semua, Allah perlihatkan Bunda. Semua yang kita pelajari Allah perlihatkan langsung di negeri Palestina. Subhanallah. Kondisi seperti itu Bunda, tapi masih mengharapkan keridhaan Allah. Enggak murka mereka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak letih mereka, enggak kecewa mereka dengan Allah Bunda. Bahkan mereka mengharap ridha Allah. Kalau kita di Indonesia, Masya Allah Bunda, itu berapa, emang betapa jauh Bunda ya keimanan mereka sama kita tuh antar langit dan bumi Bunda. Antar langit dan bumi. Nah, kita mungkin di negeri kita orang banyak yang diuji sedikit, udah banyak yang mengeluh Bunda. Diuji seperti ini mengeluh Bunda. Bahkan lupa dengan Allah, kemudian mempertanyakan keputusan Allah Bunda. Mereka enggak di Palestina. Allah ambil seluruhnya, namun mereka minta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bunda semuanya, mudah-mudahan Allah ini dapat saya sampaikan Bunda pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di besok Bunda. Mungkin kita persilakan saat tadi ya pertanyaan. Baik. Terima kasih Ustadz Ajam. Tadi saya mau cut untuk pertanyaan, lagi seru banget sih Ustadz. Karena kita bahas merupakan ini ya, salah satu bagian yang sering kita lupa ya. Yang kita melakukan sesuatu, dan juga itu Ustadz bisa juga doa itu untuk apabila kita kena fitnah barangkali Ustadz ya. Artinya kita kena fitnah, terjolimi gitu kan, dengan membaca doa tadi ya. Iya, ya. Nah, misalkan saya nggak bersalah tapi kita dituduh kan, misalnya kita dituduh mencuri, lalu kita nggak melakukan. Baik, Ayah Bunda dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan, kita masih ada sebenarnya sudah cukup ya, tapi karena kita masih tidak ada kegiatan lain barangkali ya Ustadz. Baik, kita buka 2 pertanyaan aja Bunda ya. Ya, 2 pertanyaan ya. Nanti ya, nanti kita lanjutkan besok. Bunda-bunda yang masih penasaran bisa dicatat saja. Baik, Bunda Titi langsung saja silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang Ashabul Kahfi. Tadi saya kebetulan agak telat. Itu kan dikatakan bahwa meninggal, maksud saya itu kan hidup lagi, bangun ya. Nah, jarak antara bangun
sama meninggal itu berapa lama? Kok tadi langsung meninggal, kemudian katanya utuh, itu saya terlambat ininya Ustadz. Masuknya ke Zoom terlambat. Jadi sehingga saya tidak paham gitu. Yang Ashabul Maksudnya, Kahfi, Bunda, iya, pemuda-pemudanya. Ashabul Kahfi itu kan katanya tadi meninggal dalam keadaan jasadnya utuh, terus kemudian orang-orang menemukan, dan untuk apa namanya tuh, untuk mengabadikannya diusulkan membuat itu. Jadi yang saya tanyakan itu kan bangun tuh dalam keadaan mungkin apakah mukanya masih muda ataukah udah tua 300, terus kemudian sampai meninggalnya itu butuh waktu berapa gitu loh Ustaz. Terima kasih. Baik, ya saja, paham. Ya. Silakan Ustaz, Jadi- langsung saja Ustaz. Jadi Bunda mereka disebutkan, ini tentu riwayat Bunda yang menyebutkan ketika satu orang itu perwakilan mereka keluar buat mencari makan, setelah mereka bangun perwakilan mereka keluar mencari makan, kemudian dia mau beli barang sesuatu, akhirnya dia tertangkap kan itu Bunda ya, karena dia bawa koin zaman lama, dilaporkan, akhirnya dia bukan ditangkap sih, dipanggil ke kerajaan. Kemudian disampaikan, akhirnya terjadi perdebatan antara utusan Ashabul Kahfi dengan orang-orang di kerajaan. Dia berdebat, kemudian disampaikan kebenarannya. Akhirnya orang-orang yang tadinya nggak beriman itu yakin, Bunda. Mereka beriman kalau ini benar-benar Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang hilang tersebut. Dia ini salah satu dari 7 pemuda yang hilang tersebut. Karena dia sebutin nama-namanya, dia tahu rajanya siapa. Kemudian juga silsilah rajanya dihafal semua. Dan setelah itu, ini riwayat disebutkan, pemuda ini memanggil Bunda, mengajak raja tersebut ke tempat teman-temannya sedang berada. Disebutkan dalam riwayat, ketika dia sampai di sana, ternyata teman-temannya udah meninggal. Oh, jadi habis Mereka bangun meninggal langsung ya Allah. Mereka meninggal lagi, wallahu alam mungkin mereka tertidur lagi, kemudian Allah Subhanahu wa taala karena udah tugas mereka tuh sudah Selesai. tercapai, Bunda, udah tercapai, Allah panggil lagi mereka. Sisa yang 1 orang itu juga dia nggak lama setelah itu meninggal juga. Nah, ketika mereka meninggal, orang-orang kerajaan bingung, ini kita apain ini? Ini subhanallah, ini mukjizat ini, 7 orang ini. Nah, ada yang bilang, udah kita buat bangunan aja, buat mengingat mereka di guanya sama di kuburannya. Buat bangunan doang asalnya, Bunda. Oh iya tuh. Kemudian muncul ide lain, jangan buat bangunan, kita bangun masjid aja. Masjid. Mereka bilangnya masjid itu. Tempat ibadah. Ada. Tempat sujud. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, kita mau ada hajat, mau ada keinginan, nah kita ke sini, kita berdoa di atas kuburan mereka. Fala takhidanna alaihim masjid. Itu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi mereka menjadikan orang ulama-ulama, kemudian juga para wali Allah sebagai wasilah mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun caranya seperti itu. Dengan cara menjadikan patung-patung dari para wali-wali yang meninggal ataupun kuburan-kuburan yang telah meninggal, mereka beribadah di situ. Itu yang dalam Islam dilarang, Bunda ya. Tapi itu terlaksana enggak Ustadz oleh orang mereka itu? Dilaksanakan enggak usul itu pada saat itu? Terlaksana, Bunda, sama mereka itu. Oh, terlaksana terus dijadikan ibadah gitu. Oh, akhirnya mengkultuskan, jadi terlalu kagum, akhirnya mensekutukan dia seolah-olah. Di zaman mereka sih nggak terlalu, Bunda ya. Namun zaman-zaman setelahnya biasanya begitu, Bu. Di zaman mereka belum, tapi setelahnya lagi, generasi setelahnya mulai makin mengkultuskan, makin lagi sampai akhirnya menyembah berhala segala macam itu, Bunda. Seperti itu biasanya terjadi penyimpangan, Bunda, dalam akidah. Gitu. Baik, terima kasih Bunda Ustaz Ajam, jangan bosan. Maaf saya selalu bertanya, Ustaz. Ya, Bunda. Seperti
ya seperti sejarah, setiap sejarah karena antara Nabi SAW dan Nabi SAW itu jaraknya sungguh jauh ya, sehingga penyimpangan bisa terjadi terus. Makanya rata-rata dalam setiap kaum ya, begitu tokohnya meninggal, ya maka rata-rata dikultuskan, dijadikan Tuhan sebagainya. Nah inilah tugas dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kebenaran bahwa mereka itu adalah manusia biasa yang diizinkan oleh Allah untuk bisa hidup selama sekian tahun. Baik, cukup Bunda ya. Cukup Ustaz. Baik, Ini ada berkaitan tadi yang surat Al-Anfal 17 ya, bisa tuh Ustaz ya. Yang bunyinya yang wa ma romaita Romaita ya. walakin Allah Roma. Sesungguhnya bukan orang-orang Yang Palestina yang melempar ya, tetapi Allah Iya, SWT Allah. menunjukkan. Baik, cukup ya Bunda-bunda ya. Satu lagi bisa. Satu lagi silakan Bunda Sembilan Nunuk, Bunda siapa? Ya. Silakan Bunda Dan Nunuk. Rahmah. Ya. Ini Ustaz mau tanya tadi yang di ayat 21 arti golabu tadi apa ya? Golabu. Arti ghalabu. Golabu ya. Oh ya, ghalabu dari ghalabah, Bunda. Ghalabah arti dia menguasai, mendominasi artinya. Di golib. Menguasai, mendominasi. Golib itu juga sama, golib. Ghalib, mengalahkan. Allahu ghalibun, gitu kan? Ya. Allahu ghalibun ala amri. Allah menguasai seluruh urusan yang ada di alam semesta ini. Gitu. Allahu ghalibun. Ghalaba, ghalibun itu artinya menguasai. Ghalabah mendominasi, menguasai, mengendalikan itu artinya Bunda. Menguasai, mendominasi, mengendalikan. Artinya ghalabah. Iya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda dirahmati Allah SWT. Saya yakin bunda-bunda masih ada yang ingin bertanya. Seperti saya ingatkan, tolong catat aja bunda ya. Insya Allah kita hari Ahad besok ya kita berjumpa lagi. Silakan. Atau nanti sebelum materi boleh tanyakan Ustaz ya. Kalau misalkan nanti ada yang sekarang masih ditunda, dicatat saja. Nanti kita teruskan dengan tilawah dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Cukup untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir yang mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT, sehingga kita bisa memberikan semangat untuk beribadah dan juga keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi kita semua. Untuk melengkapi kajian ini, silakan Ustadz ditutup dengan doa. Doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh bunda semua kesehatan, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala terima seluruh amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan nanti keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, keikhlasan. Kuatkan mereka, Allah kuatkan para mujahid-mujahid di Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing mereka semua menuju keridhaan Allah, menuju kemerdekaan untuk Palestina. Pada hari ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ajam, Ustaz Heri, Ibu.
Amin. Ustaz Heri. Ustaz Heri ke mute, Ustaz Heri. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf lahir Silakan buka batin. semua. Barakallahu fikum. Mohon izin. Salam bertemu lagi Bunda ya. Semuanya Pak Ya, Ustadz. Assalamualaikum Lahir warahmatullahi batin. Ustaz Heri ke mute, Waalaikumsalam. gak ada suaranya. Ustaz Heri. Ustaz Heri Terima nggak kasih kedengaran Bu suaranya. Liana. Sampai ketemu lagi Amin. Bu Nunu, Ya, Bu Baik, terima ya, kasih Bu Ustaz. Aini. Syukran. Kita akhiri dengan Ya, membaca kafaratul majelis ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Apaan? Terima kasih Bunda Nuraini. Kadang-kadang saya mood karena si kecil yang berisik banget. Iya, Bunda Heni, Bunda Oke, terima kasih Bahagia, Ustaz. Selamat Biu, beraktivitas, selamat Eli, bertemu dengan keluarga yang istirahat. Delena. Silakan. Bunda Nuraini baru kelihatan saya ini kayaknya nih. Iya, ini Kajian tadi susah ininya masuknya, Ustadz. Masuk. Laptopnya kok Hmm. muter-muter lama tadi. Kan tadi juga saya khawatir itu, saya pikir kan ada kajian yang lain ya. Kajian banyak banget pagi hari ini kajian ada berapa? Iya, biasanya kalau hari Sabtu Saya banyak sasar yang ke Ustadz bentrok. Hasan. Makanya saya bilang, udah nggak apa-apa. Ini kita yang istiqomah nih ya Bunda ya. Iya. Insya Allah sih besok pada bisa, Ustadz. Kalau hari Sabtu ada yang dengerin. Makasih. Baik, terima kasih Bunda. Bunda Nuraini, Iya, alhamdulillah mohon maaf niatnya lahir sudah batin. tercatat dari awal. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi besok. Insyaallah, Lahir amin. batin juga Assalamualaikum. semua. Bunda Bunda Titin terima kasih, Bunda Hayati terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Liana terima kasih. Bunda Magdalena ya, Bunda Sri terima kasih, Bunda Eli, Bunda Sri, Bunda Yusniati. Bunda Yusniati biasanya bersuara nih, mana biasanya nih. Bunda Heni terima kasih. Bunda Yusniati sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bunda-Bunda, kita akhiri ya. Sampai jumpa insyaallah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.